Kita sudah berbicara seputar sejarah dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berdialog seputar visi dan misi. Ini paling penting sekali, kita akan mengetahui seperti apa nanti organisasi ini bisa menaungi jutaan pedagang kaki lima yang ada di Indonesia. Kali ini telah hadir bersama saya di siang hari ini, masih bersama Ketua Umum, yakni Bapak Dr. Insinyur Heru J. Juwono MT. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Masih setia bersama saya Pak ya di siang hari ini. Baik, dan juga di kesempatan kali ini yang paling cantik di antara kami berlima sudah hadir Sekretaris Jenderal, yakni Ibu Silvana Esther Maringka BBA. Apa kabar Ibu? Siang. Terima kasih telah hadir di TVRI di kesempatan kali ini Ibu ya. Dan juga bersama kami juga telah hadir yakni Bapak Heru Samudra SHMH, yakni selaku Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Koordinator Wilayah. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah, luar biasa. Ini pahlawan ya Pak ya? pahlawan pedagang kaki lima ya Pak. Baik. Dan juga untuk berbincang-bincang bersama kita terkait dengan visi dan misi di siang hari ini, juga telah hadir Bendahara Umum. Wah, ini paling penting nih. Ini harus dekat-dekat nih sama Bendahara Umum ini ya. Sudah hadir Bapak Insinyur Sony Bagus Purwanto MM. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam, salam Apli. Salam Apli. Baik, pemirsa, kita langsung saja mulai diskusi kita di segmen yang ini. Kita akan berbicara seputar visi dan misi. Kita ke Ketua Umum, ke Pak Heru. Pak Heru, visi dan misi apa yang menjadi target pencapaian kepada pedagang kaki lima yang ada di Indonesia saat ini? Ya, jadi kita mempunyai satu visi bahwa bagaimana pedagang kaki lima ini yang tadinya dianggap sebagai satu kekuatan ekonomi yang masih belum diperhitungkan, ya, kami mencoba untuk mengangkat, ya, dengan berdasarkan kondisi yang ada bahwa mereka mampu untuk bertahan, dan itu memang sudah terbukti pada beberapa saat lalu ya, bahwa adanya krisis itu mereka mampu bertahan, tapi ke depan kita tingkatkan lagi kemampuan mereka sehingga ke depan itu tidak ada krisis terhadap mereka lagi. Krisis. Jadi mereka bisa mengadakan satu pembinaan terhadap sosial dan kekuatan ekonomi di bawah, ya, sehingga Indonesia akan lagi lebih maju ke sana. Baik, ya. Kita ke Ibu Silviana. Ibu, sejauh ini sudah berapa banyak anggota yang ikut bergabung? Kisaran angkanya saja, pada angka berapa juta? Kalau kisaran angkanya itu sangat variabel ya. Jadi di daerah Jakarta beda dengan yang di daerah yang lain. Yang pastinya untuk kali ini adalah Hari Kebangkitan APKLI. Kami akan mendata karena sepanjang sejarah itu tidak terdatabase. Jadi kami punya ketua umum yang sangat peduli untuk mempunyai visi misi ke depan, yaitu organisasi kita harus mempunyai kartu anggota dan bersertifikasi. Jadi artinya harus memiliki kartu anggota dan wajib bersertifikasi. Itu sebagai keabsahan keanggotaan dari APKLI ini sendiri. Baik, kita ke Pak Heru. Pak Heru, ini tugas yang diemban sangat berat sekali nih Pak. Sudah di bidang organisasi, keanggotaan, koordinator wilayah pula ini Pak. Jadi artinya banyak sekali program-program yang disampaikan Ketua Umum harus segera direspon di tingkat bawah, terutama dari sisi Wakil Ketua Umum. Betul. Sejauh ini Pak Heru dan rekan-rekan dari sisi organisasi, keanggotaan, apa yang akan dikerjakan selain dari pendataan dan juga dengan mengakumulasi jumlah anggota yang tergabung di seluruh Indonesia saat ini? Begini Mas Deska, jadi memang karena jumlah PKL ini lebih daripada 20 juta orang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ini memang merupakan suatu tantangan tersendiri. Tapi asik, saya katakan. Kenapa kok asik? Karena begini, karena bagaimana kita ini sebagai mengatur atau mengarahkan para pedagang kaki lima yang biasanya tuh bebas, nah kita atur dalam sebuah organisasi. Ini tantangan. Nah, mungkin yang paling utama sekali kita adalah melakukan namanya itu pendataan. Nah, dalam pendataan ini kita juga sudah bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi, ya. Nanti para anggota itu yang terdaftar dalam data itu akan dijamin oleh asuransi.
Nah, dengan demikian maka data akan betul-betul terdata dengan baik, mulai dari tingkat yang namanya tuh ranting, kemudian DPD, DPW sampai di DPP. Nah, itu kita pasti data dulu itu. Nah, yang kedua, mengenai organisasi juga begitu juga, karena namanya kita tuh adalah lebih banyak di bidang ekonomi kerakyatan, tentunya juga dibikin suatu organisasi yang badan-badannya juga bisa menopang itu semua gitu. Nah, dan yang paling krusial sekali adalah kita tentunya ada namanya tuh badan advokasi. Badan advokasi. Ya, betul. Jadi bukan berarti karena kita itu sekedar mengantisipasi gusuran, bukan. Cuma memang perlu dengan adanya badan advokasi ini, kita sebaiknya bagaimana kita berjualan dengan benar, gitu kan, berusaha dengan benar, dan mohon dibina dengan benar dan ditempatkan di tempat yang layak, begitu. Baik, jadi artinya ketika melakukan kegiatan ekonomi juga nyaman begitu. Betul sekali. Baik, kita ke Pak Sony. Pak Sony, ini tadi kita sudah berbicara sekilas juga bersama Pak Heru seputar visi dan misinya juga tadi sudah ditambahkan juga oleh Ibu Silviana dan juga Pak Heru. Jadi artinya peranan dari APKLI ini memiliki peranan yang full power karena memiliki anggota yang banyak sekali yang belum terdaftar. Nah, sejauh ini dari sisi keuangan, kalau organisasi kita juga harus memiliki kekuatan yang full power seperti itu. Apa yang dilakukan untuk mensupport semuanya? Terima kasih Mas Rizka. Saya menyampaikan pesan dari Asosiasi Pedagang kaki 5 untuk saudara-saudaraku yang pedagang belum terdaftar sebagai keanggotaan. Saat ini adalah pencanangan untuk segera menjadi anggota. Seperti saudara Ketua Umum sampaikan bahwa visi adalah untuk mendorong pedagang kaki 5 bermartabat menjadi pedagang yang mandiri, dan disampaikan oleh Pak Bu Sekjen dalam misinya adalah pendataan, terus dengan Pak Heru juga advokasi dan asuransi, di mana asosiasi ini mempunyai kekuatan pendanaan yang sangat mandiri, yang tidak tergantung oleh siapapun dan kepentingan siapapun, dari anggota untuk anggota bersama masyarakat. Jadi artinya tiga-tiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Ya. Kita kembali ke Ketua Umum, karena tongkat estafetnya ada di Pak Heru nih, bersama rekan-rekan pengurus APKLI ini sendiri. Pak Heru, dari visi dan misi yang telah dibentuk dan disusun, sejauh mana kali ini untuk pendekatannya kepada organisasi dan juga kepada seluruh anggota? Bagaimana mereka bisa menyerap informasi dari visi dan misi agar tidak hanya bersifat tertulis di atas kertas, tetapi betul-betul direalisasikan di tengah-tengah masyarakat? Baik, jadi sebelum saya menjawab itu, saya ingin sedikit kita flashback ke belakang bahwa anggota asosiasi yang terdeteksi sementara itu tidak lebih dari 1 juta. 1 juta. Ini anggota asosiasi ya. Tapi anggota asosiasi ini membawai kurang lebih sekitar 4 juta pedagang kecil dan pedagang yang sangat kecil, mikro ya. Jadi gurem kalau istilahnya ya, pedagang gurem dan menengah mikro ya. Jadi itu tidak jauh dari angka sekitar 4 juta. Tapi 4 juta ini mencakup kehidupan kurang lebih sekitar mendekati angka 20 juta. Jadi bisa dibayangkan ya, organisasi ini begitu besarnya untuk pengaruhnya kepada masyarakat. Nah, ini yang tadi disampaikan, bagaimana tadi mencapai satu kekuatan database yang kita harus milikin, sehingga nanti dari sistem pembinaan sosial mereka, baik dari sisi asuransi, dari sisi keanggotaan, dari sisi kesehatan dan pendidikan daripada putra-putri mereka nantinya, itu dan pelatihan daripada ini, para pedagang kaki 5 ini, supaya mereka bisa membawa satu jenjang yang lebih tinggi, lebih baik. Nah, di dalam hal ini tentunya untuk menjembatani yang tadi saya pernah katakan, bahwa menjembatani satu hubungan antara pedagang dengan pemerintah daerah maupun pemerintah ini harus kita jalan. Maka itu kita membentuk yang disebut dengan media center dan krisis center yang nantinya akan menangani semua permasalahan yang timbul karena kejadian-kejadian di lapangan. Baik, sejauh ini sudah ada berapa DPD Pak di lapangan?
DPD cukup banyak, ya. Jadi hampir semuanya DPD itu sekitar 500-an ya, 500-an. Jadi dengan DPW kurang lebih hampir mencapai 30-an ya. Itu sudah kita bentuk, sehingga kita nanti ke depan dengan adanya satu database dan kekuatan daripada media center itu nanti akan menjadi satu kekuatan yang mereka cukup terayomin di sini artinya, dan cukup memberikan satu respon positif kepada pemerintah supaya tidak terjadi satu penggusuran lagi di depan. Baik, jadi artinya diawali dengan penguatan database keanggotaan dengan 500-an ya Pak, DPD dan juga disupport oleh wilayahnya, artinya kekuatan APLI ini besar sekali untuk rakyat Indonesia.